Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok GBF Research hari ini kami ingin mempresentasikan hasil paper kami. Paper kami berjudul Usability Evaluation Using the Nielsen Heuristic in Mobile Graph Application. Jadi pada intinya, singkatnya kami akan melakukan testing untuk menilai usability. Nah, metodenya itu namanya heuristic evaluation pada aplikasi Grab. Saya akan mulai menjelaskan dari introduction-nya dulu. Jadi di seluruh dunia orang tuh selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Makanya kita butuh yang namanya transportasi gitu. Transportasi merupakan elemen yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu sudah banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang mulai masuk ke area ini. Salah satunya juga itu Grab. Nah, di sini kami akan menjelaskan sejarah dari Grab. Jadi Grab itu teknologi company dari Malaysia, pendirinya siapa, sejarahnya bagaimana. Kami juga menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Grab supaya pembaca dapat mendapatkan sedikit insight aplikasi Grab itu merupakan aplikasi yang seperti apa. Nah, karena aplikasi Grab ini penggunanya sudah sangat banyak, menurut kami sudah sewajarnya aplikasi Grab ini mempunyai nilai usability yang tinggi. Tapi kan kita tidak tahu apakah benar seperti itu. Makanya kami melakukan testing, evaluasi untuk menilai apakah benar aplikasi Grab mempunyai nilai usability yang tinggi atau tidak. Oke, lanjut ke literatur review. Di sini kami menjelaskan dulu usability itu apa. Usability itu intinya adalah sebuah ukuran yang dipakai untuk mengukur kualitas interface desain dari suatu aplikasi dan juga dari sisi user experience-nya. Di sini kami menuliskan banyak paper yang menggunakan berbagai macam metode untuk menilai usability. Ada yang menggunakan kuesioner, ada juga yang menggunakan direct testing secara langsung, sampai akhirnya di sini ada yang menggunakan heuristic evaluation. Jadi intinya heuristic evaluation itu metode untuk mengukur usability suatu aplikasi menggunakan 10 aspek heuristik yang diperkenalkan oleh Jacob Nielsen. Nah, 10 aspek itu apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian research method. Oke. Nah, di sini kami memberikan beberapa contoh paper yang menggunakan heuristic evaluation untuk mengukur usability-nya. Ada juga yang tidak semata-mata menggunakan usability heuristic evaluation, tapi ada juga yang dimodifikasi gitu. Ada yang menggunakan double heuristic evaluation, jadi yang heuristic evaluation-nya habis diterapkan sekali lagi, makanya namanya double heuristic evaluation. Ada juga yang mengkombinasikannya dengan metode yang lain gitu. Tapi intinya kami tetap akan menggunakan heuristic evaluation karena kami merasa bahwa heuristic evaluation itu sudah mampu mengcover dari sisi UI maupun UX-nya dengan menggunakan 10 kriteria yang tadi saya sebut itu. Dan juga dari banyaknya paper referensi yang kami baca juga sudah sangat banyak orang yang menggunakan metode ini gitu. Jadi memang sudah terbukti cukup baik untuk menilai usability dari suatu aplikasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya, berikut akan saya jelaskan 10 kriteria penilaian heuristik. Yang pertama itu visibility of system status, di mana kondisi desain harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang harus terjadi, tentang apa yang sedang terjadi, melalui feedback yang sesuai dan tepat waktu. Lalu yang kedua, match between system and real world. Di sini desain haruslah memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna, seperti menggunakan bahasa sehari-hari dan konsep yang mudah dimengerti. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi pengguna. Lalu yang ketiga itu user control and freedom. Aplikasi harus mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pengguna dalam menggunakan interface untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi. Lalu yang keempat, konsistensi dan standar. Desain yang konsisten dan baik akan memudahkan pengguna dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Konsistensi dapat diterapkan juga dalam bahasa, penulisan kata-kata, navigasi, dan sebagainya. Lalu, sedangkan standar yang dimaksud di dalam user konsistensi dan standar ialah mengenai platform dari sistemnya. Yang kelima itu error prevention. Desain yang baik harus dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan.
Next. Yang keenam, recognition rather than recall. Sebuah desain aplikasi harus dapat membuat pengguna mengenali pola desain yang dibuat, sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. Lalu yang ketujuh, flexibility dan efficiency of use. Pada poin ini, sistem sebaiknya memberikan fleksibilitas dan keefisienan dalam penggunaan. Lalu yang ke-8, estetik dan minimalis desain. Keberadaan informasi yang tidak relevan akan bersaing dan mengganggu informasi yang penting dan visibilitas informasi yang perlu bagi pengguna. Oleh karena itu, pemilihan warna dan penempatan yang tepat harus diperhatikan. Berikutnya yang ke-9, help user recognize, diagnose, and recover from error. Pesan error seharusnya ditulis dalam bahasa sederhana, tanpa kode, menunjukkan masalahnya, dan kemudian memberikan saran untuk solusinya. Dan yang terakhir, help and documentation. Sistem harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur help yang baik, sehingga pengguna dapat mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan sistem. Lalu berikutnya, bagian data collection. Kami mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 6 responden. 3 diantaranya itu novice user, dan 3 lainnya kami juga mengundang usability expert untuk membantu menganalisa untuk mendapatkan hasil yang akurat. Berikut list pertanyaannya yang dapat dibaca oleh pembaca sendiri. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu bab result and discussion. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, maka kelompok kami hanya akan membahas aspek Nielsen heuristics yang memiliki nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Sedangkan untuk aspek lainnya dapat dilihat dari paper kami. Pada bab ini, setelah kami memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan yang menyangkut 10 aspek Nielsen heuristics, maka kami mendapatkan bahwa aspek yang memiliki nilai tertinggi adalah aspek error prevention dengan skor 4,58 dari 5. Dikarenakan aplikasi Grab dinilai memiliki pencegahan kesalahan yang tinggi yang ditandai dengan terdapatnya tombol konfirmasi akhir sebelum pengguna membuat keputusan penting. Keputusan penting tersebut antara lain saat ingin memesan driver, memesan makanan, mengatur metode pembayaran, dan membatalkan pesanan, baik itu pesanan driver, pesanan makanan, atau pesanan lainnya. Sedangkan aspek Nielsen heuristik yang paling rendah jatuh kepada aspek flexibility and efficiency of use dengan skor 2,75 dari 5. Dikarenakan responden usability kami beranggapan merasa aplikasi Grab tidak memiliki fitur yang memungkinkan mengganti destinasi perjalanan di tengah-tengah perjalanan. Namun, usability expert kami menilai bahwa tidak adanya fitur ini juga bukan tanpa alasan, melainkan aplikasi Grab mencoba menghindari masalah yang akan terjadi di masa depan. Saja, bahan bakar tidak cukup, ataupun order clash dengan penumpang lain. Selanjutnya bab 5, yaitu kesimpulan atau conclusion. Jadi, kesimpulan dari penelitian riset kami berfokus pada pengevaluasian nilai kebergunaan, yaitu pada analisis user interface dan juga user experience dengan menggunakan metode evaluasi heuristik. Dari ke-10 aspek tadi, yaitu error prevention, visibility of system status, dan juga lainnya, kami mendapatkan skor rata-rata 3,82 dari 5, yang dimana dengan skor ini, Grab telah memenuhi ekspektasi. Dan perlu diingat bahwa aspek kebergunaan bukan hanya satu-satunya faktor yang berpengaruh. Presentasi riset dari kami, apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan dan juga terima kasih.